Ya, terima kasih kepada Bapak Lanang Saputra yang hadir secara virtual dari Jakarta. Hadirin tamu yang berbahagia, acara selanjutnya penyerahan bantuan tablet secara simbolis kepada anak miskin yang berprestasi. Kepada penerima kami mohon untuk bisa menempatkan diri. Berkenan menyerahkan Bapak Bupati Rembang, didampingi oleh Rektor ITB Semarang, Kepala Bapeda Kabupaten Rembang, penyerahan pertama kepada Adik Rizky Maulana Prasetya dari MTS Negeri 3 Rembang. Yang kedua, Adik Nabila Wulan Ramadhani dari MTS Negeri 3 Rembang. Dan yang ketiga, Adik Kusna Amalia dari MTS Negeri 1 Rembang. Selanjutnya, Adik Arina Mayan Fauna, MTS Maslakul Huda Seluke. Selanjutnya, Adik Amelia Eka Yuanita dari MTS Mu'alimin Mu'alimat Rembang. Selanjutnya, Adik Renata Lintang dari SMP Negeri 2 Rembang. Dan yang terakhir, Adik Revan Galang Perkasa dari SMP Negeri 5 Rembang. Ya, kami mohon untuk bisa foto bersama terlebih dahulu. Ya, foto bersama selesai. Untuk adik-adik penerima bantuan kami persilahkan untuk bisa kembali ke tempat. Dilanjutkan, mohon Bapak Bupati untuk tetap berada di tempat terlebih dahulu. Akan ada penyerahan cindramata dari pemerintah Kabupaten Rembang yang diserahkan kepada Rektor ITB Semarang. Ya, penyerahan selesai, kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat. Dilanjutkan sambutan dan pengarahan Bupati Rembang kepada yang terhormat Bapak Haji Abdul Hafid SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Biro Umum Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang diwakili oleh Pak Manang. Yang saya hormati Wakil Rektor 2 ITB Institut Teknologi Bisnis Semarang, Pak Dr. Sudarman SE MM, yang saya hormati kelompok Jawa Tengah Bonik Hedi Maulana SE MSI, yang saya hormati PT Integra Inovasi Indonesia Pak Yuda Wicaksana dari UNICEF, yang saya hormati Ketua CRH Semen Indonesia, yang saya hormati Kepala Dinas Badan, Kepala Bagian Dinas Kabupaten Rembang, Kepala BPS, camat, anak-anak perwakilan dari Sekolah Menengah Pertama dan MTS Kabupaten Rembang, hadirin tamu undangan semua yang berbahagia. Mengawali sambutan saya ini, perkenankanlah kita tidak henti-hentinya untuk selalu menjadi puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang atau pagi ini kita bisa ikuti
kegiatan rapat koordinasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Rembang tahun 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu semuanya, kita bicara kemiskinan. Di Rembang ini memang kita masih tinggi tentang kemiskinan. 2019 kita berada di 14,sekian%, tetapi karena pandemik 2012 kita naik lagi 15,6%. Kalau dilihat dari sisi ini tentu kita perlu kerja keras. Bagaimana kemiskinan ini bisa terus berkurang. Tentu banyak hal yang harus kita lakukan. Salah satunya hari ini kita memberi support kepada anak didik kita dari Kementerian Luar Negeri. Saya terima kasih dari Kementerian Luar Negeri yang berkontribusi kepada Rembang bentuk pemberian tablet. Ada berapa? 50 ya? 50 untuk anak didik kita. Saya kira pantas kalau dibeli upload ya. Upload. Nah. Jadi ini yang pertama saya terima kasih dari Kementerian Luar Negeri yang melalui Bapak Sudarman dari ITB. Tentu saya berharap tablet yang diberikan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh anak didik kita. Jangan sampai tablet ini disalahgunakan untuk hal yang tidak tepat. Saya berharap para Bapak Ibu guru yang anak didiknya mendapatkan bantuan ini supaya dikawal. Jangan sampai nanti diberikan tapi tidak bermanfaat. Harus digunakan sebaik-baiknya. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak hanya itu sebetulnya untuk penanganan kemiskinan ini. Banyak hal. Di samping juga bagaimana kita meningkatkan SDM, juga bagaimana kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Rembang melalui aksi-aksi yang bisa untuk bagaimana pertumbuhan ekonomi ini kita meningkat. Tentu kita harus berawal dari pendataan, kemudian perencanaan, kemudian bagaimana aksi yang akan kita lakukan. Sentra-sentra ekonomi kita banyak potensinya. Ada kelautan, pertambangan, pertanian, UMKM, ini kita cukup banyak. Tetapi bagaimana memanage ini? Memanage ini dengan baik, terstruktur, terorganisir dengan baik. Ini yang perlu ada pendampingan-pendampingan. Pendampingan inilah saya berharap nanti bisa mengawal bagaimana untuk bisa meletakkan kebijakan yang nanti bisa membuahkan hasil yang baik. Jadi kita berharap nanti harus ada manajerial yang bagus, jadi terstruktur, kemudian didampingi dengan baik, pelaksanaannya pasti nanti akan jauh lebih baik. Jadi itu tidak usah muluk-muluk, tidak usah muluk-muluk. Potensi kita apa? Potensinya kita kelautan, tambang, pertanian, UMKM. 4 itu saja nanti kita bikin klaster-klaster terstruktur, kemudian dipersiapkan perencanaannya. Saya kira ini akan usaha yang baik. Tentu tidak hanya sekedar pemerintah yang bertanggung jawab, tapi bagaimana para akademisi, LSM, pihak swasta, BUMN bersama-sama untuk bagaimana kita bersinergi untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Rembang ini.
Jadi ini yang saya sampaikan, kita tidak perlu muluk-muluk, sederhana saja, tapi aplikasinya jelas. Hasilnya kita pantau jelas. Ini saya kira akan cepat bisa menggerakkan roda perekonomian sehingga kemiskinan bisa segera turun-turun. Kalau hari ini kita masih ranking 7 dari belakang di Jawa Tengah, harapannya kita masuk papan tengah lah paling tidak ini untuk 2021. Jadi itu yang saya sampaikan sekali lagi dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Workshop, rakor koordinasi, penanganan kemiskinan Kabupaten Rembang saya nyatakan dibuka dan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu yang berbahagia, kami berikan waktu untuk istirahat sejenak. Hadirin tamu yang berbahagia, waktu istirahat kami anggap cukup dan acara akan kami lanjutkan kembali dengan sosialisasi atau penyampaian materi. Yang pertama, soal analisis kemiskinan di Kabupaten Rembang melalui sepakat oleh Kompak yang akan disampaikan oleh Bapak Bonik Hedi Maulana, SE, MSI, AKT. Yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan sosialisasi sistem informasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rembang oleh PT Integra Yogyakarta oleh Bapak Yuda. Dan nanti akan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang dipandu langsung oleh moderator dari Sekretaris Bapeda Kabupaten Rembang, Ibu Sri Suryan dari ESOS. Untuk itu waktu kami serahkan sepenuhnya kepada beliau. Ada keluar sebentar. Kami mulai aja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bonik Hedi Maulana SE MSI. Yang kami hormati Bapak Ketua CSR Semen Indonesia. Yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir secara tatap muka di aula lantai 4
Setda Kabupaten Rembang, dan juga Bapak Ibu yang hadir bergabung bersama kami nun jauh di masing-masing kantor. Kami melihat ada dari kantor dari Kesbang Polinmas, dari Satpol PP, Dinhub, DPM PTSP, Dinduk Capil maupun dari kecamatan. Juga yang kami hormati peserta sosialisasi koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rembang ini, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas karena ridhonya dan rahmatnya pada hari ini kita senantiasa diberkahi nikmat sehat dan kuat dalam rangka sosialisasi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rembang. Bapak Ibu yang kami hormati, hadir bersama kita semestinya hari ini ada dari Kompak Pak Bonik Hedi Maulana dan Pak Yuda Wicaksana Putra dari PT Integra Yogyakarta, namun beliau masih OTW, sehingga saat ini pemapar pertama nanti yang akan kami persilahkan untuk memaparkan. Sebelum kami haturkan waktu ke Pak Hedi, akan kami sampaikan CV dari Pak Hedi. Dari Pak Bonik Hedi Maulana SE, beliau ngasto sampai dengan saat ini di Kompak Jawa Tengah, NGO bidang pemberdayaan masyarakat, Pak. Beliau nanti akan bertempat tinggal di Kota Kudus, Pak Bonik, dan namun berkantor di Semarang. Beliau nanti akan menyampaikan terkait analisis kemiskinan di Kabupaten Rembang melalui aplikasi Sepakat. Dan untuk lebih jelasnya, waktu sepenuhnya kami haturkan ke Pak Bonik, dan karena sambil menunggu dari Integra pun, monggo kami mohon dijelaskan ke kita semua terkait dengan analisis kemiskinan, terkait juga yang terlebih terutama adalah kemiskinan di Kabupaten Rembang. Monggo Pak Bonik, kami persilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan dan semoga kita sehat selalu. Dan bagi rekan-rekan yang mungkin sedang ada musibah, mudah-mudahan disegerakan, disembuhkan, dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Pertama-tama kami menyampaikan salam dari pimpinan kami, yaitu Ibu Ana Desi Wijaya yang tidak bisa hadir pada pertemuan pagi hari ini. Sejatinya memang beliau bisa, tapi ada agenda terkait dengan kesehatan sehingga belum bisa hadir. Pertemuan kami terakhir itu di bulan Maret di Kabupaten Rembang, tepatnya di Aula Bapeda. Jadi waktu itu memang menjelang kondisi COVID, dan ini pertemuan di tahun ini ya situasinya sudah berubah. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya Bonik Hedi Maulana, tadi disampaikan oleh Bu Sekretaris, saya perwakilan dari Kompak. Kompak merupakan sebuah program antara pemerintah Indonesia dan Australia yang bergerak di bidang masalah kesejahteraan, pelayanan publik, dan penguatan di tingkat desa, serta beberapa sektor lainnya. Jadi Kompak ini singkatan kolaborasi pemerintah dan masyarakat untuk kesejahteraan. Jadi di Semarang ada Kompak lain lagi, namanya Koalisi tentang Pencegahan Korupsi kalau tidak salah. Jadi kadang-kadang Pak Ganjar itu, ini Kompak yang mana bilangnya gitu. Jadi ada dua terkadang seperti itu.
Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan materi. Memang materi yang saya sampaikan ini memang membahas tentang kinerja penurunan kemiskinan di Kabupaten Rembang. Jadi kenapa kami sampaikan tentang tantangan dan harapan? Karena sekarang ini tadi disampaikan juga oleh Bu Kepala, Bu Yuni, bahwa Kabupaten Rembang sudah selesai menyelesaikan pilkada, nggih. Pilkada tahun ini, dan mungkin Februari ya kalau tidak salah untuk pelantikannya. Jadi mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan bisa membantu atau bisa memberikan percepatan penurunan kemiskinan di Kabupaten Rembang. Memang Kompak itu bergerak ada di 7 provinsi, di Aceh, kemudian di Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, kemudian Sulawesi Selatan, yang 2 adalah di Papua dan Papua Barat. Dan di Jawa Tengah itu juga ada 3 kabupaten dampingannya, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Brebes. Jadi memang Rembang sebenarnya juga ingin didampingi, tapi proses mekanismenya ini berbeda. Jadi memang harus lewat kementerian dan sebagainya. Sehingga kami hanya bisa memberi support dalam bentuk seperti ini saja, memberikan informasi-informasi terbatas, tidak bisa secara intensif. Oke, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan penurunan kemiskinan ini, di paparan kami ada 4 outline. Jadi kita akan berbicara bagaimana kinerja penurunan kemiskinan yang didasari dengan sepakat. Nanti kita jelaskan apa itu sepakat. Kemudian analisis data kemiskinan daerah, kemudian analisis capaian IPM dan SPM, dan kami membagikan praktek baik bagaimana kerja-kerja Kompak di Jawa Tengah, seperti itu. Lanjut, Mas. Ya, lanjut lagi. Ya, memang sebelum melakukan penilaian, jadi sepakat itu yang tadi kami sampaikan adalah sistem perencanaan penganggaran, pemantauan, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu. Sistem ini punyanya Bappenas, bukan punyanya Kompak. Jadi Kompak hanya menggunakan saja, kemudian mensosialisasikan, kemudian menyarankan teman-teman di Pemda seluruh Indonesia bisa memanfaatkan aplikasi yang telah disusun oleh Bappenas ini. Aplikasi ini bersifat online, web-based, jadi Bapak Ibu sekalian tidak memerlukan data, tidak memerlukan server, tidak memerlukan berbagai macam infrastruktur lainnya, jadi hanya tinggal mengakses. Dan datanya juga cukup komplit, mungkin pernah disampaikan sosialisasinya ya kepada Kabupaten Rembang, bagaimana pemanfaatan sepakat ini. Sebelum saya mulai, berapa menit saya nanti Bu? Oh, 30 menit, oke. Ya. Bapak Ibu sekalian, dasar untuk penilaian kinerja ini, saya ambil dari sepakat ini, kalau mau dilihat dasarnya itu ya memang teman-teman Bappenas beserta Bank Dunia melakukan penilaian berdasarkan risetnya dari McCulloch dan Borg tahun 2000. Nanti akan saya berikan materi tertulisnya. Jadi misalnya kalau ingin didalami secara detail tentang riset ini, ya mungkin nanti ada OPD terkait di Balitbanknya atau siapa ingin memperdalam tentang hal ini. Jadi dalam risetnya McCulloch dan Boltz ini, dia ingin mensimulasikan kinerja penurunan kemiskinan yang diukur berdasarkan dekomposisinya, sehingga menjadi 2 efek, yaitu efek pertumbuhan dan efek retribusi. Nah, nilai yang diharapkan dari efek ini adalah harus bernilai negatif. Jadi efek-efek ini harus bernilai negatif. Kemudian ada riset yang lain juga dilakukan di tahun yang berbeda, yaitu melakukan namanya dekomposisi berdasarkan Poverty Bias of Growth, PBG. Jadi nanti kalau dibuka di sepakat, istilah-istilah ini muncul, saya hanya menjelaskan, mensamarikan istilah-istilah ini, sehingga ketika membaca di
aplikasinya akan lebih mungkin lebih tahu dasarnya atau lebih reason atau alasannya kenapa diukur seperti ini. Dan apabila PBG ini bernilai positif, maka pertumbuhan ekonomi daerah tersebut lebih berpihak kepada masyarakat yang rentan, miskin dan rentan. Kalau negatif, pertumbuhan ekonomi ini berpihak kepada masyarakat yang kaya. Lanjut, Mas. Ya, jadi ini nanti pegangannya. Kalau di aplikasi Sepakat juga sudah ada tampilan ini, jadi bisa digunakan untuk membaca. Jadi nilai ini hanya nilai indikasi yang digunakan oleh teman-teman Bappenas dan Bank Dunia. Mengenai rumusnya yang cacing-cacing itu nanti bisa dilihat atau didalami sendiri. Jadi kalau ketika kita berbicara efek pertumbuhan, jika pertumbuhannya PBG-nya bernilai positif, maka pertumbuhan ekonominya tidak inklusif terhadap masyarakat miskin. Begitu juga dengan redistribusi efeknya. Jika PBG-nya positif, maka anggaran untuk masyarakat miskin kurang tepat guna dan tepat sasaran. Dan pemberian bansosnya kurang tepat sasaran. Jadi ini indikasi. Jadi dari riset ini hanya mengindikasikan ya, bukan berarti nanti mungkin yang dilakukan sudah tepat sasaran, tapi ini berdasarkan riset dan analisis data yang telah disediakan. Lanjut. Dan ini gambarannya Bapak Ibu sekalian, jika nanti dibuka di aplikasi Sepakat, sudah ada warnanya. Jadi warna biru merupakan efek redistribusi, sedangkan yang warna apa ini? Hijau atau jingga atau warna apa ya, biru apa ini, merupakan efek dari pertumbuhan. Nah ini kita bandingkan dengan kondisi tetangga langsung. Jadi tetangga kita di Rembang misalnya ada Blora, Pati, dan Tuban. Nah jadi dari efek ini bisa kita lihat nilainya di Kabupaten Rembang untuk redistribusi 10,21 dan di di pertumbuhannya sekitar minus 9,48. Sedangkan kalau kita lihat ke arah yang tampil sebelah kiri, Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, ini juga Blora, Pati, Rembang, dan Tuban, nilainya yang Rembang itu minus 1,08. Lanjut, nah apa maknanya? Jadi kalau kita lihat bahwa memang dengan nilai 10,31, efeknya masih memiliki nilai positif. Jika positif, tadi dengan rumus di awal di slide sebelumnya, maka anggaran untuk miskin dan rentan ini masih kurang tepat guna. Dan pemberian bansosnya juga masih belum tepat sasaran. Nah, jadi ini hanya proyeksi yang dihitungkan oleh teman-teman Bappenas dan Bank Dunia untuk melihat bagaimana efek redistribusi dan ini efek redistribusi dulu. Oke. Kemudian jika dibandingkan dengan kabupaten lain, memang Kabupaten Blora dan Pati, Tuban masih Kabupaten Pati nilainya positif tapi lebih rendah, sekitar 7,51. Sehingga pemberian bansosnya kemungkinan besar masih lebih tepat sasaran dan mungkin ini bisa kita pelajari di Kabupaten Rembang bagaimana di Kabupaten Pati melakukan intervensi terhadap bansos ini. Kemudian terhadap pertumbuhan yang cukup masih negatif, cukup tinggi, memang berarti pertumbuhan ekonominya cukup inklusif dibandingkan dengan Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang sudah cukup bagus di sana. Oke, lanjut. Kemudian kalau kita melihat di tren laju kemiskinannya dalam 3 tahun terakhir, di mana dari 19,28 kemudian menjadi 15,41, kemudian naik lagi Bu ya 15,60 ya, 59 ya. Itu juga artinya cukup bagus penurunannya dan terakhir juga naiknya tidak banyak. Dan di sini nilai PBG-nya menunjukkan minus 1,8, artinya sudah ya memang pertumbuhan ekonominya yang dinikmati masih berpihak ke masyarakat kaya, belum ke masyarakat miskin.
Kalau mau ditelusuri lagi di aplikasi Sepakat nanti bisa dilihat di namanya kurva incidental, index curve incidental. Di situ bisa kelihatan berdasarkan persentil. Jadi artinya dari persentil 10 sampai 100 itu akan kelihatan perubahannya, mana yang meningkat, mana yang akan menurun. Nah, ini nanti bisa di aplikasi Sepakat ini bisa melihat, tinggal nanti bagaimana teman-teman OPD bisa melakukan menganalisis lebih lanjut terkait dengan incidental curve ini. Seperti itu, dan juga bisa kelihatan berapa pengeluaran per kapitanya di masing-masing indeks, di masing-masing persentil atau desil.